nomor 3, perancangan ulang buku The Desire for Elsewhere, karya Agnes Chu, ya, ini nanti dibawakan oleh Tiffany dan Alice Melini lagi. Kemudian peserta terakhir di panel kita itu berjudul Tinjauan Visual dalam Buku Kuliner Khas Pekalongan, ya. Nanti akan dibawakan oleh Rizky Fitriani. Iya, Pak. Sudah semuanya bergabung ya di panel kita ya. Oke, kalau sudah mungkin bisa langsung dimulai dengan peserta pertama. Nanti bisa presentasi dalam waktu 7 menit ya. Jadi waktu dan tempat saya persilakan. Silakan. Baik, saya boleh izin untuk share screen ya. Apakah sudah terlihat? Udahan. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hana Ilena dari Universitas Pelita Harapan. Di kesempatan kali ini saya mau membagikan gitu rancangan visualisasi saya, buku Sustain dalam bentuk instalasi gitu. Jadi sebenarnya yang melatar belakangi proyek saya ini adalah concern saya terhadap isu sampah, isu lingkungan khususnya di Indonesia gitu. Karena sampah merupakan sebuah isu yang tidak ada habisnya di Indonesia. Dan Siti Nurbaya, selaku Menteri Lingkungan Hidup di Indonesia, memperkirakan bahwa timbunan sampah di Indonesia akan mencapai 67,8 juta ton pada akhir tahun 2020 dan akan terus bertambah bila tidak ada tindakan. Isu ini juga diperparah dengan sistem pengelolaan sampah di Indonesia yang belum memadai karena hanya 7% sampah di Indonesia yang berhasil didaur ulang dan sisanya berakhir di TPA atau bahkan tidak diolah sama sekali gitu. Sayangnya masyarakat di Indonesia juga belum benar-benar memahami gitu gimana caranya berkontribusi aktif untuk menurunkan angka sampah yang tinggi di Indonesia. Padahal peran individu itu terutama dalam rumah tangga ya sangat krusial untuk mengatasi krisis lingkungan. Nyatanya 60 sampah yang terbuang di TPA itu merupakan sampah organik yang berasal dari rumah tangga. Bila individu mengerti apa yang harus dilakukan, tentunya masalah sampah di Indonesia ini akan sangat jauh berkurang. Nah, melihat permasalahan yang ada ini, untuk proyek ini saya merancang sebuah instalasi sebagai media belajar gitu untuk audiens berdasarkan buku Sustain Zero Waste bukan hanya tentang mengganti sedotan plastik. Buku ini memperkenalkan gaya hidup ramah lingkungan dan minim sampah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisnya Dwi Cahystian Nityas merupakan lulusan Sustainable Energy Technology di Delft University Belanda dan beliau aktif mengedukasi masyarakat tentang gaya hidup minim sampah melalui beberapa platform di media sosial. Buku ini sendiri dibagi menjadi 12 bab yang membahas tentang berbagai macam hal. Beberapa bab bersifat lebih informatif dengan data-data statistik dan ilmiah yang mendukung, sedangkan beberapa bab lainnya bersifat lebih aplikatif dengan penerapan langsung dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya sendiri memilih untuk memvisualisasikan beberapa bagian dalam buku ini untuk latar belakangnya dari bab 1, sampah sebagai masalah lingkungan, sosial, dan kesehatan, dilanjutkan dengan konsep 6R, rethink, reuse, recycle, dan road, serta beberapa contoh dari beberapa bagian bab lainnya. Kedua bagian ini dinilai sesuai gitu untuk memperkenalkan dasar-dasar gaya hidup ramah lingkungan kepada audiens yang belum akrab dengan gaya hidup ini. Nah, instalasi sendiri merupakan bentuk karya seni dimensi, seringkali bersifat sementara dan dapat dimasuki oleh audiens. Harapannya audiens dapat bisa mendapatkan sebuah pemahaman baru gitu setelah berinteraksi langsung dengan karya instalasi, misalnya dengan melihat karyanya, memegang, bahkan menulis opini dan menjadi bagian dari karya tersebut. Perancangan instalasi ini dilakukan menggunakan metodologi desain sebagai berikut. Awalnya saya mengidentifikasi latar belakang permasalahan, dan dalam prosesnya saat ini saya sedang dalam tahapan eksplorasi visual dan material. Karena instalasi ini membahas tentang konten yang berhubungan dengan isu lingkungan, maka tentunya instalasi ini juga harus ramah lingkungan. Maka dalam eksplorasinya, dalam prosesnya, saya mendasari eksplorasi ini menggunakan konsep 6R dari buku Sustain itu sendiri. Maka dalam eksplorasinya saya berusaha untuk menggunakan material-material yang ramah lingkungan dan menghindari penggunaan material-material yang berpotensi untuk menjadi sampah. Saya juga sedang melakukan eksplorasi pembuatan kertas daur ulang yang harapannya bisa diimplementasikan langsung dalam
proyek instalasi ini. Sejauh ini saya menggunakan konsep environment dari Mark Rosenthal untuk instalasinya, yakni ruang yang dibangun secara spesifik untuk menciptakan sebuah dunia imajiner bagi audiens. Jadi harapannya saat audiens masuk dalam instalasi ini, mereka dapat lebih menghayati dan memahami maknanya karena adanya dimensi psikologi yang tercipta dari dunia imajiner yang dibangun ini. Secara sederhana, instalasinya akan dibagi menjadi 8 pos dari latar belakang, dan secara linear berlanjut itu membahas konsep 6L satu persatu, diakhiri dengan konklusi. Nanti sejauh ini rancangannya ada sebuah ruangan berbentuk huruf L gitu. Jadi audiens masuk, memahami latar belakang dari permasalahannya, kemudian secara linear berlanjut memahami apa yang bisa mereka lakukan untuk menerapkan gaya hidup minim sampah dari konsep 6R yang diterapkan gitu. Untuk menyampaikan pesan yang terarah, instalasi ini menggunakan 3 keyword. Yang pertama interaktif, jadi audiens bisa langsung berinteraksi langsung dengan karya, dengan aktivitas-aktivitas yang diadakan gitu. Kemudian mudah, menunjukkan bahwa gaya hidup minim sampah dapat dilakukan secara mudah dan sederhana. Serta sehari-hari, menunjukkan bahwa gaya hidup minim sampah itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari para audiens. Sekarang saya juga mengajukan 2 konsep desain, 2 konsep visual, menggunakan ketiga kata kunci yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama itu konsep Indonesia Tempo Dulu, di mana instalasinya akan berbentuk rumah pada zaman tahun 1950-an. Yang harapannya audiens bisa melihat apa saja sih orang-orang objek-objek ramah lingkungan yang digunakan pada orang-orang zaman dulu yang harapannya bisa diterapkan gitu dalam kehidupan kita sekarang. Kemudian konsep yang kedua adalah konsep museum, di mana barang-barang dalam kehidupan sehari-hari audiens ditampilkan seakan-akan seperti barang-barang di museum gitu. Jadi misalnya ada botol shampoo yang biasa kita gunakan sehari-hari ditampilkan seperti barang di museum, supaya audiens tuh bisa ada kesadaran gitu, meningkatkan kesadaran audiens akan produk yang selama ini mereka pakai, dan alternatifnya nanti akan ditunjukkan juga apa yang bisa mereka ganti dari apa yang biasanya mereka gunakan. Pada akhirnya saya akan memilih satu dari kedua konsep ini yang dinilai lebih sesuai untuk diterapkan dalam instalasi pada akhirnya. Nah, instalasi ini dirancang sebagai eksplorasi medium yang harapannya dapat memberikan pengalaman baru bagi audiens dalam mempelajari gaya hidup minim sampah. Harapannya, saya yakin bahwa semua orang bisa memberikan kontribusi yang positif gitu, dan sesuai porsinya masing-masing untuk terhadap lingkungan. Dan sehingga saya harap instalasi ini bisa membantu audiens untuk memahami dasar-dasar gaya hidup minim sampah untuk diterapkan dalam kehidupan mereka masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Sudah selesai ya dari Hana ya. Mungkin ada dari di room ini ya, di panel 4 ini ada yang mau bertanya langsung dengan Hana, silakan ya. Mungkin akan jadi insight yang baik buat kita ya sebagai mahasiswa DKV ya. Silakan jika ingin bertanya. Langsung aja nggak apa-apa ya, Hana ya. Nggak usah ditulis dalam chat ya. Langsung aja. Silakan kalau ada yang mau. Gimana nih teman-teman? Sangat jelas ya, sangat clear sih memang. Tapi kalau ada yang masih penasaran, silakan ya, silakan bertanya. Karena memang sebenarnya judul yang dibawakan oleh Hana ini sangat menarik ya. Artinya kita ini sebagai manusia yang memang tidak jauh hidupnya dari membuang sampah gitu ya, itu kadang kurang bisa meminimalis sampah-sampah yang kita buang gitu ya, bahkan sampai satu rumah pun itu bisa berkilogram mungkin ya gitu. Nah mungkin manfaatnya adalah Hana sebagai pemecah solusi ya, pemecah solusi sebagai desainer grafis ya, dari kacamatanya Hana dibuat seperti itu ya, instalasi ya Hana ya. Iya Pak. Gimana nih, ada yang mau bertanya teman-teman? Silakan loh, nih jarang-jarang ketemu Hana nih, mungkin nggak di lain tempat loh kita ketemu. Silakan ya teman-teman, ada yang mau nanya.
Ya, Frederick juga boleh nanya kok. Ya, siapapun boleh nanya. Udah berapa menit, Fred? Kita? Kalau waktu presentasinya udah habis sih, Pak. Ya, udah masuk 7 menit belum? Udah. Udah ya. Gimana nih, kita mau menunggu pertanyaan atau lanjut ke peserta berikutnya? Mungkin lanjut dulu kali ya Pak, ditampung. Oke, lanjut ya, nanti kalau ada yang mau bertanya mungkin bisa langsung ya di akhir kita presentasi. Tapi ada satu hal yang saya mau simpulkan, bahwa sebenarnya media instalasi itu adalah sebenarnya salah satu media alternatif ya, media alternatif untuk bagaimana kita sebagai manusia itu bisa melakukan aktivitas dengan berinteraksi, gitu ya kurang lebih. Iya. Oke. Sementara kalau ada mau nanya Hana, kita tampung dulu. Mungkin kita bisa lanjut ke peserta kedua ya, Yeskiel, dengan judul visualisasi novel bonsai hikayat satu keluarga Cina Benteng dalam berupa instalasi poster tipografi. Oke, Silakan, Pak. waktu dan tempat. Oke, saya izin share screen ya, Pak. Silakan. Ini saya nggak bisa, ada disable gitu. Nggak bisa. Share screen hostnya. Tunggu sebentar. Silakan Pak, dibantu. Masih belum bisa sih. Lagi ditanyakan. Oh ya, dalam panel kita di panel 04 ini santai aja ya. Nggak usah kayak ujian tugas akhir gitu, santai aja, kita ngobrol santai gitu kan. Jadi mungkin kita juga bisa saling kenal gitu ya, antar universitas. Tapi lebih banyak Pelita Harapan ya di sini kayaknya, di panel ini ya. Macam reuni kecil gitu ya. Ini masih nggak bisa sih, masih kayak disable screen sharing gitu tulisannya. Ini lagi dicoba dulu dari hostnya. Atau mau coba aku aja yang screen share langsung ya? Ya silakan, nanti mungkin ya skill tinggal next gitu ya. Bisa sih. Ini aku yang mau share itu PDF-nya kan ya? Iya wis, boleh deh. Cuman memang ada perubahan sedikit sih sebenarnya. Ini kenapa nggak bisa ya? Kendalanya. Ya. Tadi kayaknya Hana bisa. Ini saya juga sebenarnya bisa nih. Saya tulisannya host disable advanced screen sharing gitu. Ini apakah sudah terlihat? Oh, oke deh. Oke. Ya udah. Silakan. Ya, saya Yeskiel Penelosa dari Universitas Pelita Harapan. Ini perancangan proyek akhir saya dengan judul visualisasi novel bonsai hikayat satu keluarga Cina Benteng dalam berupa instalasi poster tipografi. Boleh next? Ya, ini entitasnya kurang lebih penjelasannya, terus next aja. Next lagi. Nah, ini deskripsi dari novelnya kurang lebih sebenarnya menggambarkan kehidupan keturunan Cina Benteng gitu, 4 generasi dalam menghadapi problema diskriminasi gitu ya, yang mereka rasakan dari zaman kolonial sampai keturunan selanjutnya terus gitu. Cuman mereka digambarkan atau dikiaskan sebagai bonsai yang teguh gitu, tetap subur walau dipasang dalam pot dangkal tanpa ornamen. Next lagi. Ya, ini beberapa insight novelnya gitu. Terus next lagi. Ini babnya, terus aja ke bawah sambil jalan aja. Ya, ini tema-temanya sebenarnya cukup variatif, kurang lebih dia ada 64 bab, terus bawahnya lagi
unsur-unsur ekstrinsiknya juga sebenarnya cukup kaya ya, ada nilai moral, budaya, sama sosial. Secara konklusi, next lagi, dijalanin aja. Ya, secara konklusif sebenarnya novel ini kalau dalam satu kalimat itu menyampaikan isu identitas dalam bentuk diskriminasi yang disertai sebenarnya dengan nilai budaya dan juga nilai moral gitu. Nah, ngomongin soal isu identitas, sebenarnya kan ini isu yang cukup menarik gitu kalau dibahas di Indonesia gitu ya, karena kan cukup berelasi lah dengan kita yang terjadi belakangan ini. Next. Tapi Veron mengatakan bahwa apa sih identitas? Identitas dikatakan oleh Veron adalah sebagai konsep mengenai siapa diri kita dan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain gitu. Cuma diomongin juga bahwa Veron membawa pemahaman ini lebih mendalam gitu, ada strukturnya, ada perannya, bahkan dikatakan sebagai sebuah applied label seseorang dalam bertindak. Next. Ya, kurang lebih secara konklusif identitas itu sesuatu yang bisa diidentifikasi lah. Next lagi. Nah, ini tentang sebenarnya variasi isu identitas di Indonesia gitu. Di next lagi. Ini penggambarannya bagaimana sebenarnya kita sendiri pun sampai sekarang saya ngerasa bahwa collective unconsciousness kita gitu tentang trauma-trauma isu identitas, entah itu tragedi 98 ataupun tragedi rasisme, semuanya tuh sebenarnya masih ke bawah sampai sekarang gitu. Makanya itu saya ngerasa bahwa isu ini cukup menarik buat diperbincangkan. Next lagi. Nah, ini dikatakan oleh Hesketh bahwa isu ini atau identitas ini bisa dimanifestasikan ke dalam sebuah visual gitu, di mana visual itu bisa menjadi satu pelampiasan perasaan seseorang dalam menuangkan identitasnya. Nah, forum kali ini saya akan menghadirkan satu pelampiasan bentuk yaitu dari isu identitas ini. Di next lagi boleh nggak? Dijalanin aja. Yaitu instalasi poster tipografi. Jadi sebenarnya instalasi ini bentuknya sebagai sebuah bentuk primer gitu, sebagai wadah konfigurasi spasial kalau Kapro ngomongnya, yang sebenarnya memantik satu pengalaman sensorik gitu. Seperti yang tadi juga sebenarnya Hana sudah banyak menjelaskan. Ini dibawa tentang adanya partisipasi publik juga dan lain sebagainya. Next lagi. Nah, di sini sebenarnya poster dan juga tipografi itu saya treat sebagai satu sekunder form gitu, di mana ini form yang mendukung supaya instalasinya itu bisa lebih memantik emosi, lebih lagi punya satu visual yang lebih ekspresif. Terus ke bawah lagi. Next. Nah, ya ini formnya secara spesifik, mikronya itu atau makronya lebih mengarah kepada tipografi eksperimental. Terus habis itu juga ada yang lebih makro lagi di bawah. Konfigurasinya sudah mulai masuk kepada satu projection project. Jadi sesuatu yang memang implementasi formnya lebih berbeda gitu. Bawa lagi, next boleh. Ya, ini visual mood board-nya sebenarnya kalau dari paper kan sampai sini gitu ya, di mana perancangannya sebenarnya pematangan konsepnya seperti apa sih, instalasinya, gambarannya bagaimana sih sebenarnya bentuk visualnya. Kurang lebih memang instalasi ini sebagai satu bentuk primer dan konfigurasi poster serta tipografi ini sebagai satu bentuk sekunder. Nah, ini karena ada waktu yang lebih, jadi saya bisa mencoba sebenarnya dalam proses mendesain ini melakukan sebuah eksplorasi visual. Eksplorasi visualnya sebenarnya terbagi menjadi 3 bagian, ada typography exploration, terus juga dibagi menjadi 3 lagi, ada selecting type, composition for small poster, sama juga big posternya. Nah, ke bawah lagi. Nah, ini jadi meskipun tadi formnya ekspresif gitu, eksperimental, tapi sebenarnya dalam tahap perancangan formnya juga ada rasionalitasnya gitu. Ada melihat tentang visual weight dari satu anatomical typeface-nya gitu, mempertimbangkan X-height-nya, ke bawah lagi. Nah, ini implementasi formnya juga nanti buat small poster, di mana secara form mereka juga spesifik, tapi secara konten juga sama gitu. Masing-masing nanti ada yang mungkin eksperimental, ada yang aksial, ada yang dilatasional, dan masing-masing juga mungkin memberikan satu pesan yang mungkin insight-nya tidak seperti like ya big poster. Coba ke bawah. Ya, ini kalau big poster kan sifatnya lebih ekspresif gitu ya, penuangan satu emosi terhadap cerita-cerita yang memang ada dalam buku ini gitu. Tapi di satu sisi nanti coba ke bawah lagi. Form configuration buat posternya sendiri sebenarnya bisa lebih apa ya, kalau dalam Gestalt itu ada as a whole dan juga as a part-nya. Next lagi ke bawah. Lagi ke bawah. Jadi sifatnya kan tadi seperti yang direferensi posternya, sebenarnya thread configuration-nya itu ada kolase gitu, ditumpang tindih, karena masing-masing as a part itu memberikan satu tendensi visual yang beda, penyampaian pesan yang beda, tapi as a whole gitu sebenarnya mereka tetap menjadikan satu narasi visual yang sifatnya memang ekspresif dan juga sifatnya memang ada komunikatifnya. Ke bawah lagi. Nah, ini tadi soal instalasinya nanti bakal dituangkan dalam bentuk 3 dimensi karena mengingat kondisi juga kemarin tidak memungkinkan. Ini ada beberapa alternatifnya sebenarnya dalam penuangan 3D-nya bawah. Jadi dalam proses mendesainnya sebenarnya saya sudah membuat beberapa alternatif ya, masing-masing masih bisa ke bawah atas sih, bisa ngeliat-ngeliat. Jadi sebenarnya dalam perancangannya itu masih dalam tahap proses pengembangan gitu. Cuma sebenarnya baik setiap instalasinya itu punya thread sekunder form yang sama gitu, baik poster configuration-nya atau form mikro tipografinya gitu. Yaitu tadi ada experimental typography, terus di spiral composition tadi di bawah. Mungkin ini yang lebih sifatnya alternatif, itu ada juga apa ya,
satu pengolahan makro implementasi formnya lebih ke projection project. Sebenarnya masing-masing alternatif atau perancangan ini, visualisasi ini punya punya kelebihan dan punya intensitas visual yang beda-beda. Tapi intinya sebenarnya keduanya atau perancangan ini ke bawah secara message intinya sih sebenarnya ingin menyampaikan bahwa meskipun banyak diskriminasi yang kita rasakan gitu, kita harus tetap mempertahankan identitas yang kita miliki. Tapi cara kita mempertahankan identitas kita dengan kita tidak melakukan tindakan destruktif terhadap golongan lain gitu. Sebenarnya sih pesannya sesimpel itu. Hanya saja mungkin tadi perancangannya memang dibuat se-ekspresif mungkin karena mengingat memang itu yang pengen ditujukan, yaitu visual storytelling tadi. Ya ini perlu disadari bahwa perancangan memang dari tahap masih dalam tahap proses pengembangan ke depan. Oke, itu aja sih. Terima kasih. Maaf ya agak ini soalnya agak kesusahan kalau screen share dari orang lain gitu. Iya, nggak apa-apa. Saya manggilnya apa nih? Yehes saja Pak, boleh. Yehes, aduh, nih saya ketika membaca salah satu judul yang dikasih ke saya nih, saya memang sangat interest sekali ya dengan tipografi gitu. Kebetulan di UPH ada teman saya yang ngajar juga di sana, si Pak Ferdinand. Iya Pak, saya kenal kok. Ya Pak Ferdinand nih kayaknya sentuhan Pak Ferdinand cukup kencang di sini ya, benar nggak sih? Iya. Iya. Oke, jadi menariknya adalah judul yang diangkat dari isu ya, dari isu yang ada. Artinya ketika novel itu disampaikan ya dengan isu identitas yang tadi bentuknya diskriminasi, betul ya? Betul Pak. Kemudian disertai dengan nilai budaya dan juga nilai moral. Kemudian eksekusinya adalah pendekatan dengan tipografi ya, betul ya. Nah, tapi tipografi yang di sini sepertinya bukan tipografi umum, tapi dia lebih cenderung melihat instalasi itu adalah menjadi salah satu bagian yang sangat bisa dimanfaatkan gitu ya. Ya. Karena kan kalau kita lihat kan karakteristik dari bentuk eksperimen itu tidak serta-merta bisa semua orang terima ya. Ya betul Pak. Ya, jadi memang tapi hebatnya eksperimental tipografi itu adalah dia menjadi solusi ya, menjadi solusi dari karakteristik tipografi yang sudah membosankan itu gitu ya mungkin ya. Nah kemudian cukup besar ya Pak. Iya betul. Nah kemudian juga kalau kita ngomongin eksperimental typo itu memang sangat berbeda karakteristiknya seperti Rob Carter dengan David Carson gitu. Betul. Ya, David Carson memang dia latar belakangnya bukan desainer ya, tapi dia sosiolog gitu ya. Nah berbeda dengan Rob Carter yang memang dia basicnya sangat paham sekali dengan form gitu ya. Jadi menariknya adalah di sini Yehes ini dia angkat eksperimental tipografi ya, seperti itu ya. Betul Pak. Nah ini menarik. Nah mungkin dari teman-teman di panel ini yang mau nanya ya, mumpung ini sifatnya masih dalam tahap pengembangan ya, betul ya? Betul Pak. Ya, nah silakan nih teman-teman kalau ada yang mau nanya loh. Soalnya kalau moderator nggak boleh nanya. Jadi silakan teman-teman yang mau nanya silakan gitu ya. Gimana nih teman-teman? Ada yang mau nanya nggak? Langsung aja nih. Karena jarang sekali ya tipografi itu dibahas gitu kayaknya. Mungkin tipografi menjadi satu momok yang menakutkan ya. Tapi sebenarnya enggak, tipografi itu menyenangkan sekali. Betul Pak. Gimana teman-teman? Ada yang mau nanya mungkin? Saya mungkin boleh deh Pak, saya mau nanya. Oh, siap Ana, silakan. Jadi menarik banget ya, ini kan membahas tentang identitas dalam bentuk tipografi gitu. Kalau aku penasaran juga sih, maksudnya saat orang-orang masuk ke dalam instalasinya, terutama orang yang identitasnya bukan dari Cina Benteng gitu, sebenarnya perasaan apa yang yang Yehes ingin orang lain rasakan gitu saat masuk ke instalasi ini gitu? Sebenarnya kalau dari feel-nya sih, sebenarnya secara honestly memang pengen nunjukin plek-plekan dari novelnya sih. Jadi kan sebenarnya tadi berangkatnya juga dari insight-insight novelnya kan. Sebenarnya apa sih pandangan masyarakat mengenai novel ini, dan sebenarnya kalau dalam tahap proses perancangannya juga kan saya sempat membedah secara ekstrinsik dan juga intrinsik tadi gitu. Intinya kalau sebenarnya dari yang identitas berbeda gitu ya, kalau yang bukan Cina Benteng gitu ya, datang ke instalasinya sebenarnya pesannya tadi sama gitu.
istilahnya identitas itu kan sesuatu yang nggak bisa kita pilih gitu. Itu memang udah something yang diberikan dari atas gitu kan. Yang bisa kita rasakan atau yang bisa kita atau mengerti adalah ya udah kita masing-masing menghargai identitas yang kita miliki aja gitu. Cuman ya cara mempertahankan kita atau kita mau defend atau kita mau mengembangkan dan lain sebagainya identitas kita, jangan kita merusak identitas orang lain gitu. Just keep buat diri kita aja gitu. Just keep buat personal lah gitu ya. Intinya sebenarnya mood yang dibangun tetap aja sih pastinya pengen apa ya mengekspresikan insight dari novelnya. Tapi di satu sisi secara message sebenarnya pengen ada moral value-nya tetap, karena kan di akhir ceritanya itu para atau keturunan Cina Benteng ini kan bisa tetap mempertahankan identitasnya gitu dari 4 generasi gitu ya. Karena kan mereka juga dilambangkan kayak bonsai ya, satu tanaman yang sebenarnya umur tuh panjang banget meskipun dia kecil gitu, dipandangnya jelek, tapi sebenarnya dia tetap bertahan gitu di tengah segala kejelekan atau insight-insight buruk gitu tentang dirinya. Ya kurang lebih intinya itu sih gitu. Intinya yang memang bukan dari kalangan Cina Benteng atau yang memang bukan identitasnya berbeda, intinya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang Cina Benteng dan pada akhirnya bisa mendapatkan pesan yang memang tadi ingin disampaikan. Gitu sih. Boleh? Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin satu pertanyaan lagi boleh, silakan. Terima kasih Yang Yana penasaran, pertanyaannya. yang penasaran dengan tipografi nih ya. Pedro mungkin ada yang mau nanya. Gabriel. Ya sebenarnya kalau dari saya pribadi, saya penasaran sih. Saya penasaran ketika nanti instalasi itu jadi di satu tempat gitu ya. Ya. Terlepas dari apa isunya, tapi saya sebagai pecinta tipografi itu sangat menanti. Gitu. Ya. Ya Pak. Nice job, man. Makasih Pak. Salam ya buat Ferdi ya. Iya Pak. Oke, peserta selanjutnya dari Tiffany ya, yang berjudul perancangan ulang buku The Desire for Elsewhere karya Agnes Chiu. Waktu dan tempat saya persilakan. Aku izin share screen. Udah kelihatan belum? Sudah. Ya. Selamat siang, nama saya Tiffany dari Universitas Pelita Harapan. Hari ini saya ingin mempresentasikan tulisan saya yang berjudul perancangan ulang buku The Desire for Elsewhere karya Agnes Chiu. Jadi concern awalnya itu tuh situasi work from home sekarang ini yang memaksa hampir seluruh masyarakat Indonesia untuk tinggal di dalam rumah. Laju hidup yang terhentikan begitu saja dapat mengakibatkan stres pada masyarakat. Namun ada juga sebagian orang yang mengambil kesempatan ini untuk mengadaptasi gaya hidup menjadi lebih pelan atau yang biasa dipanggil slow living, sebuah sarana efektif untuk distres. Salah satu kegiatan termudah slow living adalah membaca buku. Walaupun demikian, kebiasaan perilaku literasi masyarakat Indonesia itu tergolong masih rendah. Isu ini dapat diasosiasikan dengan wujud konten buku yang repetitif dan tidak mendukung kemampuan penglihatan manusia yang eksploratif dan aktif. Padahal sebuah objek adalah ekspresi dari ide yang diwujudkan sebagai bentuk nyata dan harus dapat mengkomunikasikan tujuannya dengan melibatkan indera manusia. Nah, sepanjang sejarah ini ada banyak bentuk buku seperti scroll dan tablet. Namun pada 2 milenia terakhir istilah buku merujuk kepada kodeks dan dewasa ini juga ada banyak desain buku yang unik bermunculan seiring dengan perkembangan gaya penulisan seperti ergodic literature dan epistolary novel. Selaras dengan isu yang ingin disampaikan, Agnes Chiu mengingatkan kita kepada perasaan pengalaman tamasya pada buku kumpulan esai berjudul The Desire for Elsewhere. Struktur buku tersebut cukup unik, namun formatnya tidak memaksimalkan keunikan tersebut. Karena buku sudah memiliki potensi namun belum tercapai, saya melihat adanya kesempatan untuk mengembangkan buku tersebut. Buku The Desire for Elsewhere terdiri dari prolog, epilog, dan 3 bagian yang masing-masing menaungi 3 bab. Bab tersebut menaungi 3 esai yang dijuduli oleh sebuah artefak yang merepresentasikan esai tersebut. Secara makro, buku ini memiliki tema travel dan refleksi. Secara mikro, tema buku dapat dibagi menjadi perbagian. Bagian pertama, nostalgia, memiliki tema umum masa lalu. Bagian kedua, Parallel Planets, memiliki tema utama masa kini. Dan bagian yang terakhir, The Vast Unknown, memiliki tema utama masa depan. Tokoh dan penokohan buku adalah protagonis dan dramatik, dengan sudut pandang orang pertama dan gaya bahasa yang metaforis dan puitis. Buku memiliki alur campuran dan baju bundur. Latar suasana pada buku cenderung reflektif dan kontemplatif.
Buku memiliki amanat agar pembaca dapat memiliki apresiasi baru untuk kehidupan. Latar tempat dan waktu pada buku ini sangat beragam karena narasi buku terjadi di berbagai negara dan diceritakan secara tidak kronologis. Buku juga sudah diulas oleh pembaca-pembacanya pada situs Goodreads, dan dari ulasan tersebut saya dapat merangkum bahwa buku tersebut meromantisasi hidup dan merupakan sebuah introspeksi personal bagi penulis, yang mengundang pembaca untuk merefleksi bersamanya. Saya juga berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan penulis buku, yaitu Agnes Chu. Dari wawancara tersebut, saya mendapatkan klarifikasi data. Yang pertama, buku tersebut merupakan cerita tentang pengalaman spasial dan temporal. Lalu beliau harap pembaca dapat mengalami pengalaman kunjungan ke museum dan mendapatkan refleksi mereka masing-masing ketika membaca buku tersebut. Jika hasil wawancara dan riset dibandingkan dengan ulasan pembaca, ada beberapa hal yang kurang tersampaikan oleh buku. Yang pertama, pembaca kurang menyadari perjalanan temporal buku. Selain itu, tidak ada pembaca yang membaca buku dengan non-linear, sehingga pengalaman museum kurang terkomunikasikan. Dengan demikian, saya dapat menyimpulkan bahwa buku The Desire for Elsewhere memiliki konsep dan struktur yang unik, namun keunikannya kurang terkomunikasikan oleh medium yang sudah ada. Data yang telah dikumpulkan lalu dirangkum menjadi sebuah creative brief. Unique selling point buku berupa konsep struktur buku yang unik, dan tujuannya adalah agar pembaca dapat memahami buku dengan pemahamannya masing-masing. Target audience buku dapat dibedah secara psikologis, berpendidikan, dan penggemar seni dan budaya. Positioning buku antara lain sebagai suatu sarana refleksi bagi pembacanya. Saya lalu memilih kata kunci berdasarkan analisis data yang telah dibuat. Yang pertama adalah reflektif, dengan tujuan agar solusi visual dapat mewadahi kegiatan reflektif pembaca. Yang kedua adalah romantis, karena gerakan romantisme adalah salah satu gerakan seni visual yang subjeknya bukan hanya apa yang terlihat, tapi juga emosi yang ditimbulkan, seperti entitas yang ingin pembacanya memiliki refleksi masing-masing. Kata kunci yang terakhir adalah experiential, sebuah kata sifat yang menggambarkan suatu hal yang didasari oleh pengalaman karena pengalaman memiliki peran besar pada entitas. Saya juga merancang sebuah mood board yang digunakan untuk memperlihatkan kesan visual yang ingin dibangun berdasarkan kata kunci yang telah ditetapkan. Konsep yang akan digunakan adalah konsep kunjungan ke museum dengan menggunakan touch points kunjungan museum sebagai referensi perancangan. Item pertama, yaitu tiket, akan memuat bab The Archaeology of Farbings, karena konten bab tersebut menjelaskan keseluruhan struktur buku. Lalu, sebuah buklet yang menyerupai museum guidebook akan dirancang dan memuat prolog, esai pengenalan bagian dan bab, dan museum directory yang bertindak sebagai daftar pustaka. Konten utama buku, yaitu esai tiap artefak, akan dipisah menjadi buklet masing-masing dan diacak menjadi non-linear, agar pembaca dapat memiliki kebebasan membaca buku seperti halnya kunjungan ke museum. Item-item yang akan dirancang lalu akan ditempatkan dalam satu kotak agar dapat mencegah kehilangan item, seperti pada referensi ini. Konsep lainnya adalah desain yang sensorik yang dapat menjawab kemampuan kelima indera manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan lagu ataupun musik ambien, tekstur dari kertas ataupun teknik pencetakan, dan juga wangian. Selain itu, agar dapat memaksimalkan pengalaman sensorik dan narasi perjalanan temporal buku, artefak-artefak akan divisualisasikan berdasarkan tema umum perbagiannya. Bagian pertama yang merupakan refleksi bagi masa lalu akan menggunakan fotografi. Bagian kedua, karena merupakan refleksi untuk masa ini, divisualisasikan dengan barang nyata. Bagian ketiga yang merupakan refleksi bagi masa depan akan menggunakan ilustrasi. Desain komposisi juga ingin mengakomodasi konsep imersif yang digunakan dan diharapkan dapat merepresentasikan makna konten buku secara tipografis. Untuk menyimpulkan, kegiatan membaca merupakan salah satu sarana penghiburan terutama pada masa pandemi ini. Sampai pada tahap ini, saya telah melakukan eksplorasi desain yang diharapkan dapat setia kepada tujuan proyek dan entitas. Dan sepanjang sejarah, banyak jenis wujud buku yang terciptakan. Selain itu, desain visual buku pun ikut berkembang seiring dengan perkembangan gaya literatur. Maka dari itu, saya dapat merekomendasikan calon desainer buku untuk mengeksplorasi wujud buku agar dapat memberi nilai lebih kepada buku yang akan dirancang. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Tiffany atas presentasinya. Ini juga sesuatu yang menarik sekali ya, karena lagi-lagi buku adalah menjadi satu pilihan untuk kita dalam hibur diri ya, bener ya? Karena biasanya buku itu adalah punya pendekatan secara emosional sebenarnya kita, apalagi kalau kita suka buku satu, kita mungkin bisa baca berulang-ulang ya, seperti itu. Nah, yang menarik adalah di judulnya Tiffany ini sebenarnya
kalau bisa dilihat target audiensnya juga cukup ini ya, cukup terbatas ya, betul ya? Ya, lumayan, Pak. Ya, maksudnya nggak emes gitu loh maksud saya. Karena kan kalau dipikir kan dia tuh harus senang dengan seni gitu ya, bener nggak sih? Iya, Pak. Harus sebagai penggemar seni gitu, bukan yang artinya buku itu cuma dijual di Gramedia saja gitu ya, terus cuma ditumpuk aja gitu kan, mungkin beda cerita gitu kan. Tapi yang menarik adalah artinya Tiffany ini berniat untuk merancang ulang ya. Seperti itu ya. Ya. Menarik. Oh ya, by the way, mungkin teman-teman yang mau nanya silakan loh. Ayo boleh loh nanya-nanya nih, mumpung Tiffany-nya juga masih siap menjawab gitu. Ya, Heskia juga boleh nanya gantian ya, atau Rizky nanti next-nya. Ya sebenarnya saya nggak nanya sih Pak, saya cuma mungkin mengkomplimen, maksudnya perancangannya sebenarnya cukup menarik gitu. Karena kan biasanya kan kita kalau anak desain gitu lihat buku kan sifatnya yang kadang terstruktur gitu ya Pak. Ini kan ada something yang diberikan gitu, ada sisi tadi indrawinya, ada pengalaman visual yang berbeda juga. Sebenarnya di situ juga kan ada pengolahan tipografis gitu. Jadi betul. Apa ya? Cukup inovatif sih sebenarnya perancangannya. Iya. Karena memang rasanya Tiffany ini harus bisa membuktikan ya, dengan dia membuat ulang ini orang jadi lebih suka baca buku ya, bener nggak sih? Karena Ya, Pak. bener ya Tiff, karena baca buku itu juga mungkin bisa jadi momok juga loh ya, buat anak DKV terutama nih. Padahal sementara buku yang bagus juga ya banyak juga gitu, tapi pendekatannya mungkin berbeda. Nah, ada yang mau nanya lagi mungkin? Aduh, nih pada irit-irit nanya ya. Ayo dong, nanya dong. Karena kalau dilihat sisi romantismenya ya yang diangkat ya, benar nggak sih? Iya. Cuma memang baik Yehezkiel maupun Hana maupun Tiffany juga ini tentang perancangan PR kan sih? Iya betul Pak. Tapi belum selesai ya, masih on the way ya? Masih on the way, betul. I see, oke. Sama nih, saya juga penasaran nih sama buku ini nanti nih. Ya karena kan kalau dipikir kan ini kan bentuk eksplorasi yang memang dihadirkan sama Tiffany gitu ya. Jadi mesti dalam nih eksplornya nih Tiffany. Iya, Pak. Oke, kayaknya pada malu-malu nanya ya. Oke, kayaknya mungkin kita lanjut dulu ya. Waktu kita 19 menit lagi. Nggak apa-apa. Ya, kita panggil Rizky Fitriani sebagai panelis terakhir dengan judul Tinjauan Visual dalam buku Kuliner Khas Pekalongan ya. Yang suka kulineran nih perlu disimak nih, silakan. Pak, sebelumnya suara saya kedengeran nggak Pak? Kurang besar sedikit mungkin. Kalau sekarang udah kedengeran Pak? Saya izin share screen. Sorry. Mohon maaf, ini ada kendala sedikit. Ya, bisa diberitahu kendalanya.
Ya, sudah keluar. Selamat siang, saya Rizky Fitriani dari Universitas Mercu Buana. Saya ingin mempresentasikan hasil riset saya tentang tinjuan visual dalam buku kuliner khas Kota Pekalongan. Dimulai dari latar belakang, Indonesia memiliki beragam jenis kuliner tradisional yang tersebar luas, terkhusus Pekalongan juga memiliki ragam kuliner, dari mulai makanan kering, lauk pauk, hingga jajanan tradisional lainnya. Pada era saat ini, di mana makanan tradisional Pekalongan kurang diketahui oleh generasi muda, ya di mana melestarikannya sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Namun, tidak semua dapat memahami pentingnya nilai warisan budaya sebagai jati diri bangsa. Dengan kondisi tersebut, saya akan membagi dalam 3 kategori. Yang pertama, media. Media itu sendiri memiliki peran sebagai wadah utama dalam pembentukan sebuah eksistensi kuliner. Yang kedua, promosi. Merangkum dari sisi media sebelumnya, promosi digunakan untuk mendorong pembahasan kuliner dalam sebuah media. Dan yang terakhir, pelestariannya adalah hasil akhir jenis yang terbentuk dalam upaya menjaga citra kuliner yang sudah ada untuk anak cucu kita kelak nantinya. Setelah 3 upaya tersebut, lalu timbullah 2 pertanyaan, yaitu bagaimana sudut pandang masyarakat mengenai media kuliner Indonesia saat ini, lalu bagaimana penerapan elemen desain komunikasi visual pada buku. Lalu saya menganalisisnya dengan mengumpulkan beberapa referensi dari media cetak dan media online mengenai kuliner. Lalu yang kedua, pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif pada studi kasus. Dan yang terakhir, mohon maaf, sebentar. Hasil pengolahan data penelitian ini menggunakan metode deskriptif, di mana menjelaskan bagaimana media cetak yang ada sebelumnya. Teori yang saya menggunakan teori desain grafis, teori media komunikasi, dan teori warna. Saya melakukan penyebaran kuesioner dengan 100 responden dan melakukan analisis elemen visual dalam tema kuliner menggunakan 3 referensi buku dan 2 blog tentang kuliner. Ini adalah data kuesioner yang saya dapat dari 100 responden, yang dimana gender pembaca rata-rata paling tinggi adalah perempuan dengan angka 70,6%, lalu data usia rata-rata pembaca media nuansa kuliner adalah 26 sampai 30 tahun dengan angka 56,2%. Peminat kuliner Pulau Jawa yaitu paling banyak berada di Pulau Jawa Barat dengan angka 45,6%. Media yang paling efektif untuk pelestarian kuliner Pekalongan, responden menjawab media online seperti e-book dibandingkan media cetak seperti buku dengan angka 54,4%. Lalu berdasarkan apa para pembaca dengan ketertarikannya? Ternyata responden menjawab ketertarikannya dengan konten atau tema yang menarik dengan angka 68,4%. Lalu berdasarkan jenis makanan yang disukai oleh masyarakat Indo, ternyata responden masih menyukai makanan Nusantara dibandingkan fast food atau western lainnya dengan angka 61,3%. Lalu berikutnya, seberapa paham dengan kuliner Jawa Tengah? Responden menjawab kurang dari 50% dengan angka 45,2 yang cukup tinggi untuk kurang mengetahui kuliner Jawa Tengahnya. Dan yang terakhir, seberapa banyak kuliner Pekalongan yang diketahui oleh responden, yaitu kurang dari 15 jenis makanan yang diketahui dengan angka yang cukup tinggi juga, 75,3%. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Saya menggunakan 3 buku dan 2 blog kuliner, yang dimana saya menggunakan analisisnya dengan teori desain grafis yang meliputi garis, bidang, warna, gelap terang, tekstur, dan ukuran. Ini adalah analisanya antara media cetak dan media online. Saya menarik kesimpulannya sedikit, dan saya mematahkan pada hasil responden di kuesioner yang lebih memilih media online seperti e-book untuk keefektifan pembaca, yang dimana penerapan desain grafis kurang diperhatikan dibandingkan pada media cetak seperti buku untuk lebih terlihat eye-catching bagi pembacanya.
Kesimpulan yang bisa saya ambil, sampai saat ini kuliner di Jawa Tengah terkhusus Pekalongan masih kurang diminati oleh masyarakat luar daerah tersebut, selayaknya kuliner Jawa Barat yang beredar luas di pasaran Indonesia. Lalu, peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk melestarikan kuliner Nusantara, terutama Pekalongan, sehingga pada penelitian ini dapat menghasilkan jenis media buku yang cocok digunakan untuk mengangkat nilai promosi Kota Pekalongan itu sendiri. Lalu, perancangan buku ini telah peneliti pertimbangkan dengan target khusus wanita dengan rata-rata usia 26-30 tahun, yang dimana sudah melewati tahap analisa data responden kuesioner, serta analisis referensi media. Adanya analisa dengan target akhir perancangan buku kuliner khas Pekalongan ini cocok untuk mengangkat nilai promosi sebagai pelestarian kota. Ya, terima kasih. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Rizky Fitriani yang sudah memaparkan PDF-nya ya dengan baik. Nah, memang baik lagi ya ketika kita bicara tentang kuliner itu sudah serta-merta dia akan mengangkat citra dari kotanya, seperti itu ya. Karena setiap kota itu dia akan muncul menjadi identitas yang sangat kuat ketika salah satu hal yang menguatkan itu salah satunya adalah kuliner memang, ya. Iya. Jadi selain kuliner juga budayanya gitu ya. Jadi memang yang menjadi perhatian adalah Rizky ini dia mencoba mengenalkan kembali khas Pekalongan itu kulinernya apa aja sih, betul gitu ya? Iya. Karena kalau kita ngomongin Jawa Tengah ya taunya Solo, Jogja aja, Semarang aja gitu ya. Saya ngambil satu kota aja sih Pak, Pekalongan. Iya, iya. Gitu. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau nanya, silakan loh. Tiffany, Hana, Yaskiel, ayo nih mumpung terakhir ya kita sebelum berpisah nih, asik ya. Silakan bertanya. Siapapun yang mau nanya. Saya mau sedikit nambahin, boleh Pak? Boleh, boleh. Ya, di sini mungkin beda kali ya dari teman-teman saya yang lain yang ada di sini. Saya baru melangkah di riset, jadi belum sampai di tahap proses pembuatan atau perancangan. Okay. Jadi presentasinya mungkin agak beda gitu Pak intinya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah karena kan kita semuanya memang berangkat dari materi dan pendekatan yang berbeda ya. Pertama, kemudian juga tiap peserta juga memiliki tingkat sejauh mana mereka sudah riset ya, sudah sampai mana mereka melakukan pendekatan lagi dengan visualnya mungkin ya seperti itu. Jadi memang yang kita harapkan adalah semuanya di panel kita di 04 ini ya bisa mendapatkan insight-insight yang teman-teman tadi sampaikan seperti itu ya. Kemudian juga untuk semua peserta ya, saya juga mau appreciate bahwa penulisan yang kalian tulis itu menjadi catatan penting buat saya ketika kemarin saya membaca ya. Jadi artinya penulisan ini sudah baik ya, tinggal nanti kelanjutannya mungkin bisa lebih dibuktikan kembali ya. Kayak misalnya tadi YSQL, terus Hana itu dia pendekatannya instalasi gitu loh. Ya, itu kan cukup berbeda ya gitu. Mungkin untuk teman-teman yang lain juga bisa sambil mencari insight-insight dari teman-teman yang tadi sampaikan seperti itu. Mungkin sebelum kita berpisah, mungkin ada yang mau disampaikan ya. Waktu kita tinggal 6 menit lagi by the way. Jadi kalau ada yang mau disampaikan silakan. Saya mungkin mau tanya Pak buat Rizky ya tadi yang presentasi. Silakan Hana. Saya punya 2 pertanyaan menarik ya, membahas tentang kuliner di Pekalongan. Yang saya penasaran yang pertama, Indonesia kan kaya akan kuliner ya di seluruh dari Sabang sampai Merauke gitu, dan banyak juga daerah-daerah lain yang kulinernya belum diketahui oleh masyarakat luas. Yang aku penasaran Rizky sendiri kenapa memilih daerah Pekalongan gitu? Apakah ada
hubungannya dengan identitas pribadi atau preferensi pribadi atau gimana. Terus yang kedua, tadi juga sempat disebutkan bahwa target audiensnya itu kebanyakan perempuan gitu. Itu alasannya juga kenapa. Terima kasih. Waktu 3 menit ya buat Rizky ya. Kita terbatas sekali waktunya, tapi menarik pertanyaan. Silakan Rizky, sampaikan. Pertanyaan yang pertama itu berawal dari kesukaan dulu gitu ya. Kenapa milih Pekalongan? Karena emang pertama itu kota yang sering dikunjungi gitu. Jadi saya mencari hal yang saya sukai dulu gitu. Baru saya kenapa bisa memilih itu gitu. Yang kedua, target audiensnya perempuan karena sudah melalui tahap pengisian kuesioner. Seperti itu. Gimana, Kak Hana? Oke, baiklah. Terima kasih, Rizky. Ya, makasih juga ya atas pertanyaannya. Gimana Mas Fredrik nih, kita sudah mau selesai. Apakah kita perlu foto-foto di sesi ini? Kalau memang sudah beres, kita bisa foto dulu sebelum nanti pindah ke room yang awal untuk menunggu lagi di sesi kedua. Kita kalau live ini berarti balik lagi ya ke awal ya? Ini tinggal pencet live room, Oke, terus pilih yang live breakout room. Oke. Saya juga mengingatkan nanti setelah ini jangan lupa ganti panelnya ya. Jadi nama panel, nama itu jangan lupa diganti panel. Berikutnya ikut panel berapa. Oke, saya juga menyampaikan terima kasih ya buat semua teman-teman. Salam kenal dari saya. Saya Agus Aditya Tama dari Trisakti. Kebetulan saya juga mengajar tipografi dan merencana desain ya. Makasih Ibu Elis Melini ya. Makasih Pak Agus, salam kenal juga Pak. Keren banget bimbingannya nih anak-anaknya. Amin, terima kasih Pak. Oke, makasih ya semuanya. Ya, makasih Pak. Udah difoto ya, Fred? Belum, kita foto dulu. Nah, belum foto berpose kan? penting nih. Nggak enak kalau nggak pose foto gitu. Dan hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke. Makasih semuanya. Terima kasih semuanya. Good job. Salam kenal semuanya. Yuk. Ya, sekali lagi reminder juga untuk rekan-rekan sekalian yang sudah menyelesaikan diskusi untuk tetap stay di Zoom meeting ini dan mengubah nama sesuai untuk sesi diskusi berikutnya. Dan juga bagi yang ingin mengakses atau melihat materi dan info detail mengenai panel berikutnya, boleh dicek pada email yang sudah dikirim sebelumnya.